Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Junta. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Persamaan Akuntansi dan Filosofinya. Pertama yang saya akan bahas ialah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data-data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di dalam bidangnya, seperti seorang akuntan. Selanjutnya, pengertian akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Warren DKK. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Winarno, akuntansi ialah suatu proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang berhak. Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya akuntansi ialah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Selanjutnya ialah komponen persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansi memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha yang bisa dinamakan sebagai harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik atau hak yang memiliki nilai ekonomis. Contoh aset ialah kas atau uang tunai, piutang usaha, perlengkapan, beber yang dibayar di muka, bangunan, peralatan, tanah, dan hak paten. Selanjutnya yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah utang kepada pihak luar atau kreditur. Liabilitas biasanya dalam neraca sebagai jumlah terutang. Contoh kewajiban atau liabilitas ini antara lain utang usaha, utang gaji, utang karyawan, dan sebagainya. Yang ketiga ialah ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset bisnisnya. Ekuitas ini juga bisa disebut sebagai modal dari sebuah bisnis yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus persamaan akuntansi. Secara singkat, persamaan akuntansi didefinisikan sebagai suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sebagian besar perusahaan asing menggunakan persamaan ini sebagai acuan dalam pembuatan laporan laba rugi atau neraca akuntansi. Rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Sedangkan fungsi persamaan dasar akuntansi ialah untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Adanya persamaan dasar akuntansi juga mendorong gaya bekerja yang transparan dan meminimalisir penyalahgunaan dana korupsi, sehingga pengeluaran serta pemasukan bisa dicatat dengan sangat baik. Jadi kesimpulan dari makalah ini diharapkan semakin banyak orang yang mengerti dan memahami mengenai persamaan dasar akuntansi, karena persamaan ini sangat dibutuhkan dalam dunia akuntansi, bisnis, dan perekonomian. Jadi, persamaan akuntansi dan filosofinya ini adalah suatu pemersamaan yang menggambarkan suatu perusahaan untuk mengetahui pengaruh suatu transaksi terhadap posisi keuangan dan merupakan sebuah konsep dasar untuk penyusunan neraca. Dan persamaan akuntansi juga dapat dirumuskan dengan harta sama dengan uang ditambah modal. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.